Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melaksanakan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dari kelompok kami beranggotakan yang pertama, perkenalkan, nama saya Desi Arya Prihartini, guru SD Negeri Banjarharjo 4. Dan saya sendiri, Susiana dari SD Negeri Cikuya 1. Saya Wihartati dari SD Negeri Bentar Sari 4. Dan yang terakhir, saya Rina dari SD Negeri Pende 1 Kecamatan Banjarharjo. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Sus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Bu Rina akan melakukan proses coaching hari ini, betul Bu? Iya, betul sekali Bu. Baiklah Bu, sebelum melakukan proses coaching, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Ibu? Iya Bu, baik, boleh banget. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati percakapan antara coach dan coachee. Ya. Saya juga akan menilai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Rina sampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke tahap observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Rina. Iya, baik Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Rina kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu? Iya. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut Bu, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan lebih spesifik ya Bu. Iya, betul kemudian sekali. Indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan, kemudian dapat menemukan ide-ide atau solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau alami. Seperti itu Bu. Jadi indikator yang ingin Bu Rina capai yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia alami. Ya. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu Rina melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan melanjutkan obrolan kita ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Oke, silahkan dilanjut proses coachingnya Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu Wi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Wi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya dengar Bu Wi ingin bercerita kepada saya Bu. Iya betul sekali Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Rina. Baik Bu Wi. Tentu saja saya dengan senang hati akan mendengarkan cerita Bu Wi. Silahkan Ibu mulai bercerita, bisa sekarang. Begini Ibu, saya memiliki murid di kelas yang sulit sekali diatur dan selalu berkeliaran bahkan berlarian keluar kelas. Selain itu juga murid saya itu belum dapat membaca karena menghafal semua huruf juga masih belum bisa. Selama mengikuti pembelajaran saya bingung
bagaimana menghadapi anak tersebut agar bisa fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mau melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tertib. Ya, baik. Jadi permasalahan yang Bu Wi hadapi yaitu terdapat murid yang tidak fokus ketika pembelajarannya, Bu. Kemudian belum bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan murid tersebut belum mahir atau belum pandai membaca ya, Bu. Iya, betul Ibu. Ya, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melihat murid yang tidak fokus atau kurang antusias saat melakukan pembelajaran, Bu? Saat melihat murid yang tidak fokus berkeliaran, saya merasa khawatir dan sangat sedih, Bu. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran dan mengganggu teman lain yang sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, baik Bu Wi. Oh iya Bu, dalam percakapan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Wi Hartati dapatkan, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi itu, Bu. Saya menginginkan murid saya lebih fokus dan antusias serta tertib mengikuti pembelajaran. Iya Bu, semoga nanti apa yang menjadi permasalahan Bu Wi bisa menemukan solusinya ya Bu. Kemudian menurut Bu Wi, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Wi itu tidak fokus dan juga berkeliaran di kelas, Bu? Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan murid tersebut tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan selalu berkeliaran keluar kelas. Salah satunya, mungkin murid tersebut merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya, Ya. terutama oleh ayahnya. Sehingga dia sibuk berkeliaran. Faktor lain adalah terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas karena belum bisa membaca. Mungkin itu, Ibu. Iya, iya. Jadi murid itu merasa kurang diperhatikan, kemudian dia juga merasa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang Ibu sajikan ya Bu. Iya. Kemudian kalau di rumah, bagaimana kondisi belajar anak tersebut? Apakah Ibu sudah pernah mengkomunikasikannya dengan pihak terkait yaitu wali murid, Ibu? Sudah, Ibu. Bahkan saya melakukan pendekatan dengan murid secara langsung melalui pengakuan murid tersebut bahwa murid tersebut sering dimarahi oleh ayahnya dan tidak diperhatikan oleh ayahnya. Dia juga sering melihat orang tuanya bertengkar. Melalui cerita murid tersebut, dia juga malas untuk belajar di rumah. Itu, Ibu. Oh iya, kondisi yang sangat miris ya Bu, kasihan sekali menghadapi kondisi tersebut. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu tersebut agar fokus, kemudian juga agar antusias dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, Ibu? Rencana saya adalah memberikan motivasi positif setiap hari dan memberikan perhatian penuh kepada murid tersebut agar dia mau berlatih membaca dengan saya. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan berbagai bagaimana perasaan dan hatinya setiap hari untuk memastikan psikologi anak tersebut baik-baik saja. Dengan begitu besar harapan saya ketika saya mampu mengambil hati anak tersebut, dimulai dengan dekat dengan saya, maka secara perlahan saya mampu mengajak murid untuk belajar dan memotivasi murid tersebut agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menjaga komunikasi dengan ibunya, agar di rumah ibunya selalu memberikan afirmasi positif dan memotivasi anak agar anak tersebut mau berlatih membaca dan semangat untuk terus belajar. Oh ya, baik Bu Wi. Bu Wi sudah memiliki rencana yang sangat luar biasa mengenai koordinasi Ibu dengan orang tua, kemudian bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, agar Ibu juga bisa memantau belajar murid di rumah. Ya. Saya akan selalu berkomunikasi melalui WA dengan ibunya dan mengirimkan video perkembangan belajar anaknya di sekolah agar ibunya juga merasa bangga terhadap anaknya.
sehingga akan selalu motivasi anak dengan kalimat-kalimat positif. Oke Bu, bagus sekali. Kemudian setelah ini apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut Ibu? Saya akan mendekati murid tersebut, memberikan perhatian penuh dan arahan bagi murid. Kemudian saya akan memberikan pelakuan pembelajaran yang berbeda dengan murid yang lain, dengan belajar melatih fokus murid tersebut, mengenalkan huruf-huruf baru, kemudian berlatih daya untuk mengeja dan membaca. Oh Gitu. iya, bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan ini Bu rencana ini bisa Ibu mulai? Rencana tersebut akan saya mulai minggu depan, Bu. Ya, baik Bu Wi. Bagus sekali rencana Bu Wi melalui percakapan kita hari ini. Apa ya kira-kira yang telah Ibu dapatkan Ibu? Dari percakapan hari ini, saya akan mendapatkan gambaran bagaimana caranya mengajak murid untuk lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Ya. Dan saya berkolaborasi dengan orang tua untuk bersama-sama memotivasi agar murid lebih semangat dalam belajar. Iya, semangat ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Wi sudah mendapatkan gambaran bagaimana mengajak murid untuk lebih fokus dan juga antusias dalam belajar ya Bu. Saya tunggu nanti kabar baiknya dari Ibu lagi. Saya sudah tidak sabar Bu. Ingin melihat perkembangannya seperti apa ke depannya. Akhirnya kita sudah sampai di akhir percakapan dengan Bu ya Bu. Semoga rencana-rencana yang Ibu rencanakan untuk mengajak murid lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, kemudian antusias mengikuti pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Amin. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya mau mendengarkan keluh kesah dari saya. Semoga apa yang saya lakukan bersama teman guru nanti bisa bermanfaat dan mengantarkan anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik sekali Bu Wi. Saya senang dan menikmati percakapan hari ini dengan Bu Wi Artati. Semoga Ibu tidak sungkan untuk bercerita lagi dengan saya ke depannya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Rina. Saya permisi dulu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rina, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah tadi Bu proses coaching berjalan lancar dan juga baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Ya, monggo Ibu silahkan. Yang pertama terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Rina capai. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama proses coaching tadi Ibu? Ya baik, pada saat coaching saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya Ibu, yaitu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasinya, kemudian menanyakan rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya. Saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, seperti itu Bu. Nah, baik, jadi Bu Rina sudah berhasil melakukan proses coaching dan sesuai dengan alur Tirta serta teknik rasa. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada sedikit catatan Bu dari saya. Ya. Selama proses coaching, tadi Bu Rina sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta dan teknik rasa. Ibu sudah memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sehingga Ibu mengantarkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ada satu lagi pertanyaan, boleh Ibu? Ya, silakan Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Itu kira-kira Bu. Luar biasa Bu Rina. Semoga kedepannya coaching yang Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Ya Bu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.